Huriani Tuhata Yesus Kristus, selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Nuaing nungasahat hita tu Minggu 10 dung Trinitatis. Alani tapujima Tuhata disude dengkani basana dohot namangiring-iring hita saluhut tu tikion. Ibana ma namar sangap disude ngoluta ai ibana do na paluahon hita sian parhota bonan nidosa. Nunga malua ton ditai songon pidong na malua sian sambil ni parsambil. Nunga matostos sambili jadi malua hita. Topik ni mingguta sadarion pabuahan tu hita malua sian parhotobanon malua ma di hita Jahoba naum paluan hita atong tapasada ma roha na pikirata lau umpuji ibana ai nunga di palua hita marende mahita sian buku ende nomor 10 ayat sada do 2 di ayat 2 laos jongjong mahita. Marhite de guarni debata ama, doot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doot guarni tondi parbadia, na tumopa langit do tanoon. Songonon do hatani Tuhan Jahoba, idama, au apala au sandiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangaluluini parmahanan di punguana ganup ari, uju di tonga-tongani biri-biruna akana mapari ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogut haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para siroha jala pardenggan basana sumurung, tamadonian hona uhummu hami alani garis, nirohanami midahatam, alai sesama dosa nami, jala salpuhon sude pambahenanami nahurangi, sai unang utsati hami niroham sian hami. Sai tambai ma pasu-pasum dohot gogo nasian banua ginjang tuhuriam.
asa hubuji hami ho, dung malua hami sian pardongalon na disianganon, alani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marende maita sian buku ini nomor 575 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu 10 dung Trinitatis Sadarion, ima patik sia dohot lapatana. Unang ho olo makatindakon hata no sututu maralohon dongan jolma, dia do lapatani i. Ondo, ikon dihabiari ho hata debata, jala ikon holong hata di bana. Asalnya kita holong juga tapi dengan jolma manang manjehe kon manang wahata-hataon walaupun sangat nasida ikon ampina dengan jolma anggo sotakas dope binoto salada polan uhum nadenggani do pabobo Atong rap mangidugugum mahita sian tuhata debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaon na hombar tu partikmi. Amin. Marende maita sian buku ini nomor 160 sada ayat sada do 2 ayat 2 rap hita jongjong. Masai harpun
Hatopotima dosata nagodangi tu adopani debata. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, maulia tema di asini roham, naung pawahon hami sian parhatobanon ni dosa dohot hamatean, nunga malua hami alani pakokopon ni Kristus. Alai Tuhan, jojot do hami lupa, ise do hami najulu, nape alani denggan ni basam dohot asini roham do na paluahon hami. Alani Tuhan padausian hami ginjang ni roha maradopon saluhut halak. Alai patupa mahami gabe paroha namar parnahrihon ni dongan dohot makaholongin nasida. Molo jumpangan di hami parhatobanon Allah hapugoson alani hasusaan binaini portibion. Sai patupa mahami lau paluahon nasida. Unang maholan mamake gugu ni dongan alai bohado asa malua nasida jala mangulu. Paingot hami Tuhan, ai hatoban do hami najolo. Ale Tuhan, hutangnya kon hami doho, tuho sakap ni huriam, lau patupa sino de godang. Asi maroham, ale Tuhan, sai homa na patulusoni asa boi mardalan hombar tu lomo ni roham. Suang songonima nang sinode distrik naung mardalan dohot si patu paun dope. Ramoti ma pardalanan ni sinode distrik ni huriam. Padau sian akasakap nasodenggan. Padau sian sakap intervensi sian duru ni huriam. Sai gabe habawaron ni pasupasum dot asini roham mai. Pabotohon tu hami asa molu hupatupa hami pei dalam pasauton pardalanan ni aturan ni huriam doi. Ale Tuhan debata amanami nadi banua ginjang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak hakolongan ni roham. Sai asi maroham di hami, akan mangarsakon dosa nami, sai sa hapi matu bagasan rohan nami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami mahar poseaun laho manggotapon nasa dosa dot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean namangulu jala nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga ni dibata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tu au, hamu akana loja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma au gaku tu hamu, guruhon hamu ma sian au, ain na lambok do au jalan nasarep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna. Ai lambok do
augaku jalan neang dohot nah hupar sahon. Hasangapon ma didibata na diginjang. Marende maita sian buku ini nomor 410 sada ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di minggu 10 dung Trinitatis Sadarion tersurat di Sada Petrus 2 ayat 10 tolu sahat rodi 10 pitu. Unduk mahamu marodopon nasa uhum nasinuan di hajolumaon alani Tuhani nang marodopon raja parhuaso parginjang. Ayondo lomo ni rohani di bata, naing ma marhite sian ulaon na dengkan pompomun ma haotoon ni halak na hurang roha. Marhapa tunon mahi hamu tu sasude, haholongi ma akadongan habiari ma debata, pasangap ma raja ima sahatna, martua do akan natumangyuhon hatani debata, jala naum peopsa. Amin. Marende mahita sian buku nomor 747 ayat sada dot ayat 2 jonjong mahita. Tahadidakon ma hapor syautai songon na hina tidakon ni dongata sa hapor syaun di sandok portubion rap ma hita mandok.
Au porsia didibata jahuba ido ama parguguna sohatu dosan natu bawa langit dohtano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba nasa sadai imana timun si Maria naga bagabian sianton di porbadia andorang so habubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hauper silang na tuat tu banuaturu dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamuni di bata jahuba amanai parguguma sohatu dosani disima ibana paima mulak sohut tutano manguhumi halakna mengulu dohot na mate. Au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak na umate dohot di hangoluan na sudah. Amin. Marene mahita sian buku ene nomor 220 sada ayat sada dohot 2. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Purian itu hata Yesus Kristus saat ada watana kami semua ucapan di paranggota di pasapuluhan kong Trinitatis imana di siap pukul 5 Musa ayat 15 ayat 12 sampai 10 ulang 15 ayat 12 sampai 18 sono malu bisi tapi ibu mari bagasa rohata tong surah mengarap di bawah namu sehal ke bawa manang perempuan ikon manang tahu lilin ibana mamuda di bawah tol papiru toton iko paluamu buti ibana siala kumu jalan surah di paluamu ibana buti siala kumu tang jari rumah buti ibana paluamu iko buas pangalekomu di ibana siap biru dosia perdegiamu dosia panggilangamu ampu sial luput nak nasipasuan di jauh pada batam tuh lehomamu ibana ikon pegot motomu tato bardo nampo na jor di tanah Mesir gari terus jauh pada batapko alani umpahin pengahok ko atau sedariong ala surah doang na aboko dang dipanggil rohaku nang madua awal warsian lakumu ala orang rupana bidahu dot mide isi jauh Aisona bukan lagi iko bodomu masih ada sigir jalan puramu pinggol nanti bilang pintu jadi hati buamu ibana rurusan lelena Tuhan tuamu parpo pela sonido bahenomu unang pola doproham ala parlomu ibana boti siagamu aislokut siag gaji sini halap sepangal gaji pinanggulahona onong tahu lelena jadi pas-pasun jauh pada watamu disambut nani ulang dalam bahasa Indonesia apabila seorang saudara menjual dirinya kepada bagi seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan lupanya memberi bekal kepadanya dari kamu dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberi
diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allah. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Yesus Kristus, manusia punya rencana, tetapi Tuhan yang meluruskan dan menjadikan segala sesuatu. Rencana kita sebenarnya bahwa ibadah kita untuk online adalah full bahasa Batak, karena dikhususkan untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tetapi dengan pandemi COVID-19 yang pada saat ini Kota Bogor secara khusus Tanah Sareal menjadi Kecamatan Tanah Sareal menjadi zona merah, maka ibadah di gereja akan kita persempit kembali, yaitu umur 15 sampai 60 tahun, sehingga 15 tahun ke bawah itu anak-anak remaja akan beribadah kembali di rumah. Untuk itu maka khotbah kita hari ini bercampur dengan bahasa Indonesia. Saudara-saudara kasih Yesus Kristus, firman Tuhan dengan topik merdeka dari perbudakan, manang malua siapar atau bani, mengingatkan kita juga dalam kehidupan kita bahwa besok hari kita akan merayakan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Dan kalau kita merunut kepada sejarah perjuangan Indonesia, kita dapat mengatakan bahwa kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan itu adalah sesuatu yang begitu bersemangat. Karena apa? Kerinduan Indonesia yang selama ini telah dijajah oleh bangsa penjajah. Tetapi ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, maka Indonesia menjadi merdeka karena Jepang harus angkat kaki dari Indonesia. Dan itu sebabnya dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian atau anugerah Tuhan semata-mata untuk Indonesia, bukan hasil usaha perjuangan rakyat Indonesia yang manapun Indonesia, rakyat Indonesia sudah melakukan sedaya mampu. Tetapi secara logika, bagaimana mungkin bambu runcing mengalahkan senapan? Tetapi itulah berkat Tuhan untuk Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas untuk menentukan masa depan pembangunan di tengah-tengah bangsa kita saat ini. Begitu juga kita tahu bahwa bagaimana beratnya itu perbudakan, perambahan, penjajahan. Mungkin orang-orang tua kita yang sudah lansia itu masih sempat merasakan bagaimana beratnya penderitaan seorang yang dijajah, bahwa dia hanya pekerja paksa, dia hanya mempunyai kewajiban untuk
dengan mengingat masa lampau sejarah kelam dahulu, maka kita akan berani mengambil bersikap yang baik untuk masa depan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini ketika dikatakan di situ bagaimana sikap orang Israel terhadap para budak, para hamba yang dikatakan di situ. Dikatakan tadi di situ, apabila seorang saudaramu membuat dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki berani maupun seorang perempuan yang berani, maka ia akan bekerja padamu dalam tahun lamanya, tetapi tahun yang ketujuh harus engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Budak adalah warga kelas 2 yang tidak mempunyai hak. Dia hanya mempunyai kewajiban untuk tuannya. Seseorang dalam dunia Palestina Timur Tengah bahwa seseorang bisa menjadi budak itu adalah karena hutang-hutangnya yang tidak bisa dia bayar, sehingga dia harus membayar itu dengan bekerja sekian tahun kepada yang menjadi orang tempat dia berhutang. Dalam negara India ada yang disebut dengan kasta. Artinya seseorang yang lahir dalam kasta Sudra, maka apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya, dia akan tetap menjadi kelompok bawah. Dia tidak akan pernah menjadi orang Brahmana, kasta Brahmana. Kenapa? Sudah terlahir dengan status atau label kasta tersebut. Itu yang dikatakan oleh Musa kepada umat Israel, karena mereka juga dulu adalah budak di tanah Mesir. 420 tahun mereka sudah menjadi budak di tanah Mesir. Ketika Yusuf yang menjadi orang kedua di Mesir sudah meninggal dan sejarah itu sudah dilupakan oleh orang-orang Mesir, maka Israel yang bertambah banyak dijadikan budak. Dan ketika itu mereka itu mengalami bagaimana pahitnya menjadi seorang budak, walaupun dalam perjalanan kehidupan mereka dalam peristiwa keluar, umat Israel sendiri bangga dengan status budak yang itu hanyalah ilusi mereka. Sebagaimana dikatakan ketika mereka kekurangan dari kekurangan air, maka mereka berseru, lebih baik di Mesir menjadi budak karena kami masih makan daging. Dan itu tidak mungkin terjadi di Mesir ketika status mereka menjadi seorang budak. Makanya Musa mengatakan pada saat ini, ingatlah kamu juga dahulu adalah budak yang dimerdekakan, yang dibebaskan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu ketika mereka itu dikatakan dibebaskan oleh Tuhan Allah, maka mereka juga harus merasakan bagaimana kehidupan seorang budak dalam hidupnya. Oleh karena itu mereka harus mampu solidar dengan para budak, para hamba, para pekerja. Bagi mereka dikatakan di situ 6 tahun dia bekerja, tapi tahun ke-7 maka mereka harus dibebaskan menjadi orang merdeka. Firman Tuhan ini adalah bagian daripada hukum-hukum kesucian umat Israel yang memberikan Tuhan kepada mereka dalam rangka menguji ketaatan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka harus mampu menunjukkan diri mereka sebagai milik Tuhan dengan nyata dalam perilaku-perilaku mereka setiap hari. Mereka harus menunjukkan itu bagaimana kasih sayang mereka kepada seorang budak itu membedakan mereka menjadi umat Tuhan daripada bangsa-bangsa lain yang menyiksa para budak. Dikatakan tadi harus kau bebaskan setelah tahun ke-7. Dan di situ dikatakan bukan hanya dibebaskan sebagai bangsa yang merdeka, sebagai orang yang merdeka, tetapi dikatakan di situ bahwa mereka juga harus mempersiapkan
Itu sebabnya dalam dunia gereja juga saat ini sering kita mendengar ketika ada seorang yang sudah pensiun, maka gereja akan memberikan yang disebut dengan cindera mata dan juga melalui partisipasi persembahan untuk jasa-jasa bagi pelayanannya selama ini. Artinya apa dikatakan? Dia diberikan sukacita, dia diberikan jaminan, sehingga dia juga bersyukur ketika dia sudah punya tugas. Dikatakan tadi di situ, itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila ia berkata, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena aku mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya padamu. Dikatakan di situ, buat satu tanda. Dia akan menjadi budakmu selama-lamanya, tetapi tetap juga berikan yang menjadi haknya sebagai orang merdeka. Artinya ketika dia mau mengabdikan diri di tengah-tengah kehidupan Israel, maka mereka bukan lagi sebagai budak, walaupun mereka harus bekerja, tapi mereka dihargai sebagai seorang pekerja yang mempunyai penghasilannya, mereka mempunyai kehidupan, mereka mempunyai haknya sendiri. Dan ketika umat Israel melakukan itu, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan umatnya. Berkat Tuhan akan mengalir bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan baik dan tulus. Saudara-saudara kasih Kristus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini, ketika kita dalam kehidupan kita bersinggungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama dikatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita harus sadar bahwa beratnya hidup sebagai status budak itu menjadikan orang tidak bebas. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan telah membebaskan kita, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Dan itu yang mau kita syukur ketika kita dapat beribadah pada saat ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 di rumah maupun di gereja. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa beribadah, kita bisa bebas saat ini hanya karena Kristus sudah menebus kita dari dosa, maut, dan iblis. Kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, kita bukan lagi budak, kita tidak lagi hamba iblis itu, tetapi kita menjadi orang merdeka. Tetapi sebagaimana dikatakan bahwa kemerdekaan itu jangan dijadikan sesuatu untuk menutupi kesalahan-kesalahan atau kejahatan-kejahatan. Kemerdekaan orang Kristen adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Dia bebas melakukan pekerjaan, tetapi dia harus memikirkan dampaknya bagi orang lain. Pandemi COVID-19 yang dulu kita sudah dikatakan bahwa Bogor sudah landai, dan itu sudah hampir dikatakan kita bisa beribadah, kita bisa melakukan kehidupan kita dengan adaptasi kebiasaan baru. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Kota Bogor menjadi zona merah karena apa? Begitu banyak perilaku orang-orang yang tidak mampu mengadaptasi kebiasaan baru. Dan kita juga mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kita datang bersekutu dengan orang-orang di gereja maupun di rumah kita maupun di tempat pekerjaan kita, mungkin kita hanya melihat kebebasan kita sendiri tanpa kita melihat itu dampaknya bagi orang lain. Kita sudah dikatakan harus memakai masker dimanapun kita pergi, dimanapun kita bergaul. Tapi mungkin kita banyak mengatakan yang memang dipakai masker, tapi maskernya adalah di dagu, di leher,
seenak hati kita. Sudah dikatakan bahwa gereja kita langsung pulang, tetapi kita sering masih kumpul-kumpul, dan itu tidak pernah kita pikirkan dampaknya dalam kehidupan kita. Kumpul di mana-mana, kita hanya melihat kesukaan kita sendiri. Kita tidak pernah menghargai bahwa dalam kehidupan kita, dampak kehidupan kita, mungkin kita sehat, tetapi orang lain lemah, sementara kita menjadi pembawa virus dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, kita harus merdeka dari perbudakan dengan cara apa? Memerdekakan orang-orang. Dan itu yang mau dikatakan kepada kita yang kedua dalam kehidupan kita, ketika kita mempunyai asisten rumah tangga, membantu rumah tangga. Kita harus lihat bahwa mereka juga adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita harus melihat, menghargai mereka sebagai manusia yang seutuhnya, yang menolong kehidupan kita, menjaga kesehatan kita. Itu sebabnya jangan pernah menyiksa asisten rumah tangga. Jangan pernah menyiksa pekerja yang ada di tempatmu. Tetapi hargai mereka sebagai mitra kerja untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan kebaikan untuk kita, untuk mempermudah segala pekerjaan kita. Itu sebabnya saya selalu mengkhotbahkan bahwa pastor gereja bukan digaji untuk membuang sampah kita, mengambil puntung rokok kita, bungkus permen kita. Tetapi mereka adalah mitra kerja para ahli gereja untuk menjaga kebersihan, tapi bukan sampah pribadi. Oleh karena itu mari kita hargai mereka sebagai pekerja, sebagai mitra kerja. Ingat, ketika kita membuat yang tidak baik bagi asisten rumah tangga kita, maka keluarga kita yang bahagia. Itulah dibalik Saul itu si pamangan ini, suami berapatan kita itu lepas, semuanya bisa meninggal, dia bisa dihukum, tapi kita sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya hargai mereka, dan itu yang dikatakan pada saat itu kepada kita, ketika kita sudah merasakan bahwa kita juga adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal dari kuasa dosa iblis. Jangan lagi dirimu menjadi budak daripada iblis, budak daripada dosa kejahatan, tetapi jadilah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan kehidupan yang baik, sehingga melalui kehidupan kita maka orang-orang sekitar kita juga menjadi baik, sehingga kita dapat bersukacita dalam kehidupan kita. Selamat hari merdeka besok hari, dan kita juga memerdekakan orang lain. Ingatlah, Anda sudah merdeka, saya sudah merdeka, saya sudah bebas, tetapi kebebasan kita adalah kebebasan yang terikat, bukan kebebasan yang kebablasan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan Tuhan jika pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, terutama ketika kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah kami untuk beribadah kepadamu melalui ibadah gerejamu yang menyatakan pada hari ini bahwa kami adalah orang-orang merdeka yang sudah ditebus Tuhan daripada dosa iblis dan maut. Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada kami sehingga kami bebas melakukan kegiatan kami, tapi kami juga diingatkan melalui firman pada saat ini bahwa kami juga merdeka dari perbudakan, maka kami juga akan menghindarkan diri dari proses perbudakan dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menjadi seorang bawahan, kami bekerja bukan hanya seperti budak ya Tuhan, tetapi kami melakukan tugas-tugas kami semuanya dengan penuh tanggung jawab bahwa itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu juga sebagai seorang pemimpin, kami juga diingatkan di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami mempunyai anggota
melihat bahwa orang-orang di sekitar kami adalah mitra kerja kami untuk mewujudkan keberhasilan dalam setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Bapa surga, berkati setiap orang tua di tengah-tengah kehidupan, menyayangi Tuhan, supaya orang tua juga mampu melihat bahwa keluarga mereka adalah sesuatu yang harus mereka jaga, yang harus mereka pelihara dengan baik. Meskipun mereka harus bantu asisten rumah tangga, tapi mereka juga melihat bahwa asisten rumah tangga juga menjadi mitra kerja mereka yang harus mereka hargai, yang harus mereka hormati dan sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Bapa surga, kami juga berdoa sebuah keluarga jemaat, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam setiap gerak kehidupan mereka. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kami bagi orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pengharapan yang teguh supaya mereka tidak lemah karena faktor psikis, tapi mereka juga akan senantiasa kuat semangat bahwa dengan berharap padamu Engkau juga akan bekerja melalui tenaga medis, makan dan minuman serta obat yang mereka pergunakan. Berkati juga anggota jemaat yang sedang berduka Tuhan secara keluarga. Nyonya Raja Guru Pardede Tuhan, di mana sampai saat ini kami tahu ya Tuhan bahwa guru mereka itu belum pulang ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menjaga ya Tuhan, dan kami akan percaya bahwa Engkau juga yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap berharap kepadamu saja, dan Engkau membuka hati dan pikiran daripadanya itu supaya dia bisa ingat kembali pulang ke rumahnya Tuhan. Bapa surga, Engkau juga tahu bagaimana program di tengah-tengah gereja, terutama ketika tanah Sarial menjadi zona merah. Biarlah Engkau senantiasa menjaga kami semua, menjauhkan gerejamu daripada pandemi COVID-19, dan mampukan kami setiap anggota jemaat yang ada di tengah-tengah gereja tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. nunga marsaringar tu tonga muna hatan di bata napa botohon nong di palua di bata hita siap parhatobanan alani akan naung malua siap parhatobanan iko doga bisi palua dia kadonganna na di bagasa parhatobana dope hatan di bata madok tu hita ayak nong malua dohamu ale unang mapinaki haluauni mangodingi hajahaton songon akan naposon di bata matahe mauliati mariho ali Tuhan nami naung paluahon hami pargugui mahami laho patupahon haluau di portibion atong borhat mahamu patupau kaluau ni unang mapaki hamu haluau ni mangoding hajahaton alai akan nang pinaluan di bata ikod dogai parroha namar panariho di dongan dohot makaholongin asida molo jupanga di hamu parhatubanon alani hapogoson alani hasusa binani portibion patupa mahaluau itu nasida asa mangolu asa diboto nasida de batado para siroa tapasiding mana saparange
dot pabahen nama jahati, dot nama bay mara tudongan nabi, ingot tamuma, na pinaluan ni debatado hamu, ubay malua. Tatangnya aku mapeliata, ale debata amanami na dibono gijang, hodo haruan ni saluhut silalaw na dinggan, dot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasata masyanan ilom mituhami, pilihan nami tuho, siya jalo magabe uap naus di jolom, pasu-pasu majala ramoti, asa huparasya kay pilihanon, pati bulon na rajom ritong atongan huriam, dot deportibion. Buhay marohana marhiti-hiti todim, asalam tadahami gurang silom itu hami, asalam girgirhama dok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristuan nami. Amin. Alea manami na dibono gijang, sa pinarbadia magwarmu, sa Roma harajonmu, sa sot malom ni roham di bano tongaon, songon na dibono gijang, leon matuhami sa ron hanguluan siapa hari, sa samadusan nami, son panisan nami, di dosan dongan na mardosa tuhami, unak kami tugan pangjunan, paluwa mahami sian pangago. Mulak mahamuri wasad dami jalan pasu-pasu tu ada batang. Di pasu-pasu jali ramoti tu ada batang maho. Di sodako tu ada batang buna tuho jala asi marohana midaho. Di dopako tu ada batang buna tuho jala di pasor homadamena tu todi munabi. Amin.